Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukun Kurniawan dari kelas TI 2022 KIP C2 dengan NIM 41236604. Sini saya akan menjelaskan mengenai tugas jurnal saya yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Traveloka menggunakan algoritma supervektor mesin pada platform Google Play Store. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu di era digital yang sekarang, industri pariwisata mengandalkan platform teknologi seperti Traveloka, Shopee, ataupun yang lainnya. Ulasan pengguna di Google Play Store merupakan data krusial untuk mengevaluasi layanan, namun volumenya yang besar menjadi tantangan big data yang membuat analisis manual tidak efisien. Oleh karena itu, analisis sentimen berbasis Natural Language Processing atau NLP digunakan untuk mengotomatisasi ekstraksi opini. Algoritma SVM atau supervektor mesin dipilih dalam penelitian ini karena keunggulannya dalam klasifikasi teks. Untuk tujuan penelitian sendiri sini ada dua. Yang pertama, melakukan analisis sentimen pada ulasan penggunaan aplikasi Traveloka untuk mengklasifikasikan opini ke dalam kategori positif, negatif, dan juga netral dengan menerapkan algoritma supervektor mesin atau SVM. Lalu yang kedua, mengubah data ulasan yang masif menjadi wawasan strategis yang dapat ditindaklanjuti untuk evaluasi bisnis dan peningkatan kualitas layanan. Untuk metodologi penelitiannya, di sini saya melakukan beberapa metode penelitian. Yang pertama ada sumber data. Dari sumber data tersebut, saya mengambil 7.000 ulasan pengguna aplikasi Traveloka dari platform Google Play Store. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan teknik web scraping. Untuk kerangka kerjanya itu menggunakan DROS Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP-DM. Tahapan utama yang saya lakukan ada seleksi data, pengumpulan ulasan, ada pre-processing, pembersihan dan standarisasi teks, transformasi atau konversi teks menjadi vektor numerik menggunakan ekstraksi fitur TF-IDF, ada data mining menggunakan pemodelan SVM, lalu yang terakhir ada evaluasi atau pengukuran performa model. Untuk tahapan pre-processing teks sendiri, saya mengambil 7 tahapan. Yang pertama ada pelabelan data, yang dimana memberi label sentimen secara otomatis berdasarkan rating antara positif yang memiliki rating 4 dan 5, negatif yang mempunyai rating 1 dan 8, dan netral yang mempunyai rating 3. Lalu saya untuk tahapan kedua yang menggunakan case folding atau mengubah semua teks menjadi huruf-huruf kecil. Tahapan yang ketiga yaitu ada data cleaning, menghapus angka, tanda baca, URL, dan karakter tidak relevan. Yang keempat ada normalisasi atau mengubah kata-kata tidak baku, selang, singkatan ke bentuk formal, misal gak menjadi tidak. Lalu yang kelima ada tokenisasi, memecah teks menjadi kata-kata atau menjadi sebuah token. Lalu yang keenam ada stop word removal, yaitu menghapus kata-kata yang umum tidak memiliki makna sentimen, semisalnya yang, di, dan. Lalu tahapan yang terakhir yaitu ada tahapan stemming, mengubah kata ke bentuk dasarnya menggunakan library sastrawi, semisalnya yang tadinya kata memuaskan menjadi puas. Lalu untuk selanjutnya ada transformasi data dan pemodelan. Untuk transformasi data sendiri saya menggunakan ekstraksi fitur dengan TF-IDF atau term frekuensi inversi dokumen frekuensi, digunakan untuk mengubah teks yang sudah bersih menjadi representasi vektor numerik. Metode ini juga memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan pentingnya kata tersebut dalam sebuah ulasan dan di seluruh kumpulan ulasan. Sedangkan untuk pemodelannya sendiri saya menggunakan pemodelan supervektor mesin atau disingkat SVM. Dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Untuk model SVM-nya sendiri dengan kernel linear dilatih untuk menemukan hyperlink optimal yang memisahkan kelas sentimen antara positif, negatif, dan juga netral. Untuk hasil dan pembahasannya di distribusi data setelah dilakukan pelabelan, saya menemukan bahwasanya untuk data positif itu ada 5.019 ulasan. Data negatif ada 1.185 ulasan, dan untuk data netralnya sendiri ada di angka 183 ulasan. Jadi ada total 7.000 data ulasan. Untuk evaluasi performa model sesuai dengan gambar yang tertera di PPT tersebut, untuk secara keseluruhan model menggunakan SVM ini berhasil mencapai akurasi yang sangat baik, yaitu mencapai akurasi model dengan
angka 89,72%. Nah, untuk model ini menunjukkan performa yang sangat luar biasa dalam mengidentifikasikan sentimen positif. Kinerja untuk sentimen negatif tergolong baik, meskipun ada ruang untuk peningkatan. Nah, untuk tantangan utamanya sendiri yaitu model gagal total nih dalam mengidentifikasikan dan memprediksi sentimen netral. Nah, untuk analisis performa untuk setiap kelas sentimennya dibagi menjadi tiga. Ada sentimen positif yang dimana kinerjanya itu sangat baik karena presisinya 0,93 dari semua yang diprediksi sebagai positif ada di angka 93% diantaranya benar. Untuk recallnya sendiri ada di angka 0,96 yang dimana berarti model berhasil mengidentifikasi 96% dari semua sentimen yang sebenarnya positif. Untuk F1 score sendiri ada di angka 0,94, keseimbangan yang sangat baik antara precision dan juga recall. Untuk kelas sentimen negatif bisa tergolong bahwa kinerjanya itu merupakan baik karena presisinya ada di angka 0,77 atau 77% prediksi negatif yang dibuat oleh model adalah benar. Untuk recallnya ada di angka 0,76. Untuk model berhasil menemukan 76% dari semua sentimen yang sebenarnya itu negatif. Untuk kelas sentimen netral sendiri itu tergolong kinerjanya gagal karena untuk precision, recall, dan advance score semuanya berada di angka 0,00 yang dimana ini mengindikasikan bahwa model tidak pernah sekalipun berhasil memprediksi kelas netral dengan benar. Jumlah data latih atau support yang sangat sedikit, hanya 37, kemungkinan besar menjadi penyebab utamanya. Untuk confusion matrixnya sendiri bisa dilihat di gambar tersebut. Untuk diagonal utama ataupun prediksi benar itu ada 963 sentimen positif berhasil diprediksi dengan benar. Lalu 180 sentimen negatif berhasil diprediksi dengan benar juga. Untuk sentimen netral itu ada di angka 0 berhasil diprediksi dengan benar. Nah, kesalahan klasifikasi utamanya itu ada kegagalan total pada kelas netral. Seluruh 37 data netral salah diklasifikasikan, yang dimana 18 sebagai negatif dan 19 sebagai positif. Untuk kolom prediksinya sendiri netral itu kosong atau bernilai 0. Ini secara visual menegaskan bahwa model tidak pernah mengeluarkan prediksi netral. Dan terdapat 57 data negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif. Nah, di sini juga saya membuat visualisasi workout berdasarkan dengan kelas-kelasnya. Untuk di kelas positif, dominan yang kata yang sering muncul itu ada kata mudah, bantu, bagus, cepat, traveloka, mantap, dan juga oke. Indikasi utamanya itu penggunaan sangat puas dengan kemudahan penggunaan, kecepatan layanan, dan juga manfaat aplikasi itu tersendiri. Untuk di kelas negatif itu dominan kata yang sering muncul antara lain aplikasi, traveloka, kecewa, susah, refund, bayar, dan juga error. Untuk indikasinya itu keluhan utama berpusat pada kesulitan pengguna, bug, proses yang lambat, dan kekecewaan pengguna itu sendiri. Dan di kelas sentimen netralnya untuk dominannya kata yang sering muncul ada kata aplikasi, traveloka, tiket, hotel, bayar, dan juga pesan. Indikasi utamanya itu ulasan cenderung bersifat informatif atau berupa pertanyaan tanpa konotasi emosional yang kuat. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, ada 5 poin kesimpulan yang saya ambil. Yang poin yang pertama, kombinasi metode TF-IDF dan algoritma SVM terbukti efektif dan efisien untuk klasifikasi sentimen pada ulasan aplikasi berbahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu ada model berhasil mencapai akurasi tinggi sebesar 89,72%. Ini menunjukkan keandalan dalam membedakan kelas sentimen. Yang ketiga itu ada model menunjukkan performa sangat baik untuk kelas positif atau F1 score dengan di angka 0,94 dan untuk kelas negatif ada untuk F1 score-nya ada di angka 0,76. Poin keempat itu ada tantangan utama adalah klasifikasi sentimen netral yang rendah disebabkan oleh ketidakseimbangan data dan sifat ulasan yang ambigu. Poin yang kelima itu ada wawasan dari word cloud dapat memberikan feedback yang bisa ditindaklanjuti bagi tim pengembang Traveloka. Mungkin itu saja presentasi saya kali ini mengenai tugas text mining kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Kukun Kurniawan pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.